Yang saya muliakan dosen saya Ustaz Ishak MA yang menghadirkan saya di hadapan Bapak Ibu, juga yang saya muliakan Bapak Ibu para dewan guru, dan yang saya banggakan anak-anak kami semua, siswa dan siswi di SMK Negeri 1 Bendahara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini memang luar biasa SMK ini. Saya cuma takut kalau yang di belakang sana kejatuhan jangkar, Pak. Awas kena jangkar, bocor kepala itu, ada jangkar di atas. Di Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, bersyukur atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ada pantun, saya takut keburu pulang. Saya nggak akan pulang kalau minumnya nggak datang. Tadi mau minum, nggak ada minum. Gue ada minum, cemana kan gitu. Bapak Ibu, anak-anak kami semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu ada 3 sejarah yang tak boleh kita lupakan. Berapa nak? Berapa? Sejarah yang pertama yang tak boleh dilupakan umat Islam adalah sejarah di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seorang manusia dilahirkan di kota Mekah, kemudian manusia ini diangkat menjadi nabi dan rasulnya Allah. Sejarah ini biasanya disebut sebagai Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu. Apalagi kalau di Aceh ini maulid sampai 3 bulan. Ada maulid 1, maulid 2, maulid 3. Biasanya masyarakat kita yang mayoritas orang kita Aceh, kalau datang bulan maulid ada namanya genduri maulid. Mereka bawa talam ke masjid, undang berapa desa tetangga, mereka makan genduri maulid. Luar biasa di Aceh ini. Kemarin ketika PON Aceh Sumatera menjadi tuan rumah, orang dari luar Aceh terkejut masuk Aceh ini. Karena apa? Ternyata aman. Ada yang kehilangan dompet 3 hari, balik lagi nggak ada hilang isinya. Ada yang kehilangan jam tangan, nggak hilang di kamar mandi, dikembalikan sama yang punya. Aman kalian sini. Orang Sumatera kalau masuk Aceh terkejut. Begitu masuk Sumatera, jalannya besar, kendaraannya sedikit. Berangkat dari Bendahara ke Banda Aceh lebih aman, nggak ada jamret, nggak ada copet, nggak ada begal, betul? Aman kali Aceh ini. Coba di luar sana, sebaya kalian udah begal, sudah tawuran, ada yang bawa egrek, ada yang bawa gosok gigi, macam-macam tawuran. Jadi kalau begitu anak-anak kami semua, Aceh ini aman. Hebat Aceh ini. Masjid di Aceh besar-besar. Kamu lihat kalau nanti keluar dari Kuala Simpang ada masjid besar di Langsa. Lewat ke sana lagi masjid besar, kurang besar. Udah masjid besar, jamaahnya penuh. Apalagi sholat subuh penuh. Saya yakin di kampungmu kalau sholat subuh penuh. Kalau di kampungku penuh nyamuk, di mana-mana orangnya nggak ada. Luar biasa dia aja ini. Dan satu-satu provinsi yang bayar duit anak yatim piatu pakai anggaran APBA provinsi, itu salah satunya provinsi Aceh. Kalau nggak silap saya, 1 tahun 1.800.000 khusus untuk anak yatim piatu yang ada di Aceh pakai anggaran APBA provinsi. Enak nggak jadi anak yatim? Dapat duit loh. Bayangin kalau adiknya 15 kali 1.800.000 berapa duitnya? Nah, makanya kalau di Aceh buat anak banyak-banyak Bu, kalau bisa 20 kali 1.800.000 banyak duitnya. Hebat di Aceh ini. Sejarah Islam yang kedua yang tak boleh dilupakan umat Islam adalah sejarah di mana ketika Allah perintahkannya nabinya untuk hijrah dari kota Mekah ke Sumadam, dari Mekah ke Madinah. Kalau datang bulan Hijriah panggil ustadz bentuk panitia buat ceramah. Biasanya sekalian santunan anak yatim di bulan Hijriah itu. Di tanggal 10 Muharram, 1 surahnya panggil anak yatim piatu disantuni. Ada yang ketika bulan Muharram buat puasa sunnah, ada yang malamnya buat zikir, ada yang mandiin keris, ada yang ramasi tuyul, macam-macam. Wah, ada ritual-ritual tambahan. Maka kalau begitu datang ini kita peringati. Kenapa dibuat itu? Karena ini sejarah yang tak boleh dilupakan umat Islam. Bahkan di kalender kita pun tercatat secara nasional. Itu merupakan sejarah umat Islam yang tak boleh dilupakan. Sejarah yang ketiga yang tak boleh dilupakan umat Islam adalah sejarah di mana ketika Allah perintahkan nabinya mengambil perintah salat, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Kalau datang Isra Mi'raj
Ustadz, panggil Ustadz buat ceramah sekaligus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Habis maulid nih, gak lama lagi masuk bulan Isra Mi'raj, masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan lagi udah datang puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita sampailah kita di Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Hari ini kita bicara Maulid. Muhammad itu dikandung oleh seorang wanita yang hebat. Siapa nama Ibu Muhammad? Nama? Siapa nama Ibu Muhammad? Siti Ami. Ini wanita hebat ini. 5 bulan mengandung Muhammad, suaminya meninggal. Dek. Ibu Muhammad 5 bulan mengandung, suaminya meninggal. Maka secara psikologis Bapak Ibu, seorang anak yang ditinggal mati oleh ibu itu jauh lebih sedih perasaannya daripada ditinggal mati oleh seorang ayah. Kenapa? Yang ngandung, yang nyusuin, yang melahirkan, yang buat Allah Bapak. Saya luruskan akidah dulu nih. Ulang. Yang nyusuin ibu, yang ngandung, yang melahirkan, yang mandiin, yang buat Allah. Makanya seorang anak yang ditinggal mati oleh ibu secara psikologis lebih sedih perasaannya daripada ditinggal mati seorang anak. Kalau ditinggal mati ayah namanya yatim. Anak kalau ditinggal mati ibu namanya piatu. Seorang anak kalau ditinggal mati emak dan ayahnya namanya yatim piatu. Tadi baru saja disantuni anak yatim ataupun piatu. Mudah-mudahan berkah rezeki yang memberikan santunan dan yang disantuni jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Muhammad 5 bulan dalam kandungan meninggal ayah. Kemudian dilahirkan Muhammad. 6 tahun Muhammad dibawa ibunya untuk datang ke Madinah ziarah kubur. Karena pemakaman ayah Nabi itu di Madinah. Nginap 1 bulan, mau pulang lagi ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, ibu Nabi jatuh sakit dan meninggal dunia. Saya tanya sama adik-adik yang laki-laki, apa nama desa pemakaman Ibu Muhammad? Yang bisa jawab 10.000. Simpang Kiri, Halban katanya. Apa nama desa pemakaman ibu Nabi yang bisa jawab 10.000? Takengon, Karangan. Apa namanya? Jangan banyak kali, nggak cukup duitnya. Yang jawab 10 orang. Namanya Abwa. Apa nak? Perbatasan Mekah dengan Madinah. Udah 5 bulan dalam kandungan meninggal ayah. Muhammad yatim. 6 tahun meninggal ibu. Muhammad yatim. Kemudian Muhammad ikut sama kakeknya. Siapa nama kakek Muhammad? Abdul Latif. Siapa nama kakek Muhammad? Abdul Muttalib. Muhammad ikut sama kakeknya 8 tahun usianya. Kerjanya ngembala kambing. Ngembala tahu domba? Kambing. Yang punya kambing tunjuk tangan. Yang mirip-mirip kambing tunjuk tangan. Bapak Ibu izin ini ceramah sama anak kayak gini Pak. Jadi kalau mau buka tauhid, bab teroris, bab radikalisme nggak paham anak nih. Ya kita mainkan dulu kayak gini lah ceramah depan anak-anak. Besok saya ceramah depan TK, mau meninggal apa aku sampaikan nih. Suka Rahmat undangan ceramah anak TK. Aku datang aja yang penting jelas hapus dapat. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Kambing. Muhammad 8 tahun ngembala dom. Setelah itu Muhammad ditinggal mati kakeknya ikut sama pamannya. Siapa nama paman Muhammad? Abdul Latif. Abu Thalib kerjanya berdagang. Dari mana dagangnya? Dari Mekah ke negeri Syam, pusat perdagangan internasional.
sudah kerja. 8 tahun Muhammad sudah Ini pelajarannya adik-adik. Kita kalau sudah 12 tahun jangan malas. Muhammad 12 tahun diajarkan bekerja agar tahu bagaimana susahnya mencari nafkah. 12 tahun bekerja. Kami dulu masih kecil, 6 SD sudah datang ke ladang. 6 SD kami sudah nyangkul. 6 SD kami babat. Kelas 6 SD kami jaga burung. 2 yang kami jaga burungnya. Burung makan padi sama burung sendiri. Kalau begitu orang zaman dulu masih kecil udah bekerja. Nih, orang zaman dulu masih kecil bekerja. Anak mama saya 12. Anak mama saya 12. Bapak saya meninggal di Benua Raja 115 tahun. Mama saya 95 tahun. Pas di belakang Masjid Pancasila. Anaknya 12, saya anak paling kecil. Maka aku pendek kena bijaksana bijak kemari. Sisa-sisa tenaga mamaku ini 12 orang anaknya. Kami dulu susah. Makanya dulu orang zaman kalau anaknya banyak gak diakikahin. Bukan gak tahu hukum. Tahu hukum tapi gak punya uang beli kambing. Karena sunnah akikah kalau perempuan 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing. Maka hukum akikah itu kalau dulu kamu masih bayi gak diakikahin. Sekarang bapakmu sudah besar, sudah dewasa, punya uang, boleh akikah sendiri. Ibu yang sudah kayak gini udah umur 40-an mau akikah sendiri boleh, cuman satu yang nggak boleh, jangan minta diayun lagi. Ibu minta diayun lagi. 12 orang anak orang tua saya Mak diajarkan kerja. Muhammad 8 tahun ngangon kambing, 12 tahun berdagang. Usia remaja kenal dengan wanita yang kaya raya namanya Khadijah. Muhammad nikah 25, Khadijah 40. Siapa lebih tua? 40 sama 25 janda lagi. Kamu mau nikah sama janda? Mau kali mau Ustaz? Bendor juga rupanya ya Bu. Muhammad 25, Khadijah 40. Wanita janda. Tapi Khadijah ini bukan janda sembarang janda. Dia janda punya gelar At-Tahirah. Wanita janda suci bersih, gak pernah disentuh laki-laki. Beda sama janda sekarang. At-Tahirah, wanita bersih, suci, gak pernah disentuh laki-laki. Orang baik nikah sama wanita baik, punya anak soleh. Makanya kamu jadi laki-laki baik supaya dapat istri yang baik. Biasanya kalau lakinya bendor berarti perempuannya bandit. Jangan kayak gitu. Muhammad nikah maharnya 40 ekor unta. 1 ekor unta seharga mobil Ferrari-nya Syahrini. Kaya Muhammad tubuh. Makanya kalau ada orang bilang Muhammad miskin, gak pernah baca sejarah dong. 8 tahun ngangon kambing. Dari ujung gunung ke atas gunung kambing Muhammad semua. Muhammad 12 tahun udah dagang. Kamu mau tahu rezeki yang paling banyak tuh dagang. Kalau PNS gak ada apa-apanya. Benar. Iya Bu. Orang dagang gak bisa diukur rezekinya sama orang Bu. Orang dagang ada rezeki harimaunya. Orang dagang 1 hari bisa gopek. Kalau bagi di sini berapa sih 1 bulan? Tanya kepala sekolah masing-masing. Di kalau begitu Bapak Ibu, Muhammad 8 tahun ngangon kambing. Masa remaja bisnis, masa kecil punya sepeng ngangon kambing. Orang Arab kalau musim panas tinggalkan daerah, tinggalkan kambing sama Muhammad. Begitu pulang dikasih ongkos. Kalau gitu ternak kambing itu sunnah Nabi. Maka kalau bisa kalian jadi kambing semua, cocok. Angon kambing maksudnya. Muhammad kaya kok. Kalau memang dombanya banyak dari ujung gunung ke atas gunung, tapi Muhammad bukan untuk pribadi hartanya, semuanya habis untuk Islam. Dia tidur di atas pelepah kurma sampai berbekas-bekas pipinya. Makanya Muhammad teladan umat Islam. Kaya tapi habis untuk Islam. Beda sama orang tuamu. Untuk sedekah untuk Palestina aja 5.000 pepet sepanjang jalan. Iya. Wah, makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia berapa? 40. Surah yang pertama apa nama surahnya? Surah
ayatnya Iqra. Tahu kamu apa Iqra itu? Bacalah, bacaan. Ayat yang pertama turun ayat Iqra. Artinya baca. Kalau kau mau cerdas, kalau kamu mau pinter, kunci hidup ini banyak baca. Beli buku banyak-banyak, karena buku itu karyanya orang cerdas. Buku itu karyanya orang soleh. Kalau mau cerdas, mau jadi ustadz, mau jadi penceramah, mau jadi apapun, harus banyak baca buku. Kamu tahu nggak Jepang? Pernah baca sejarah jajah Indonesia nggak? Jepang kan pernah jajah negara kita, Bu. Ketika Hiroshima dibom atom sampai Amerika, orang Jepang balik ke negerinya. Maka sejarah mencatat Indonesia merdeka tanpa syarat dari Jepang. 1 tahun Jepang hancur, 2-3 tahun hancur, tapi 5-6 tahun Jepang bangkit. Generasi di Jepang jauh lebih cerdas daripada generasi kita. Saya punya kawan lagi S3 di Jepang. Kata kawan saya, Bang, di Jepang itu cari toko nasi payah, yang banyak toko buku. Kenapa begitu? Generasi muda Jepang hobi baca. Yang suka nonton film Asia, orang Jepang tuh hobinya naik sepeda sama jalan kaki. Mahasiswa di Jepang begitu berangkat ke kampus, mereka beli buku, sambil duduk baca buku, sambil makan baca buku, sambil jalan pegang koran, ada waktu baca buku. Anak SMA di Jepang, mereka beli buku masuk dalam tas, begitu istirahat mereka buat kelompok bedah buku. Saya udah keliling, gak ada SMA yang pernah bedah buku ketika istirahat. Yang ada ketika kamu keluar main-main, kamu jadi atlet nembak, makan goreng 5 bayar 3. Itu yang ada. Di Jepang begitu. Makanya anak SMA di Jepang bilang, kalau gurunya ngomong, anak-anak besok kita libur. Anak di Jepang nangis. Kenapa nangis, Bu? Baru beli buku lah, Bu. Belum sempat dibedah udah libur. Kalau di Jepang libur, anaknya nangis. Kalau SMK 1 negeri bendahara, anak-anak besok kita libur. Alhamdulillah, dibanting meja, campaknya kursi, senangnya luar biasa. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Makanya kita kalah kecerdasannya. Iqra, ayat yang diturunkan baca. Coba kalau kamu masih SD itu, banyak membaca, membuka pintu jendela dunia. Kan seperti itu kalimatnya. Artinya kalau banyak baca, cerdas. Makanya di Jepang itu cari toko nasi payah, cari toko buku yang banyak. Kalau di Simpang mana lebih banyak toko buku sama toko nasi? Oh, asik makan aja bawaan kita ini. Somai Jawa, somai Bandung, somai ini, somai itu. Orang banyak makan, gemuk juga. Tapi saya gemuk bukan karena saya banyak makan. Saya gemuk karena banyak doa makan sama doa tidur, maka gemuk. Nih di Jepang ya, Iqra. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi itu ada uswatun. Di dalam diri Nabi itu ada uswatun. Suri toladan. Suri toladan. Hari ini anak kita, bangsa kita sedang krisis toladan, krisis akhlak. Dek, kau tengok aku, jangan tengok itu. Tengok sini. Nanti ada jatah masing-masing. Makanya kalau buat acara siapkan dulu, jangan lagi ceramah, jalan sana, jalan kemari. Ini anak-anak ini mau gue. Sampai mana dan ceramah tadi? Nggak nyambung kan? Akhlak, krisis mau. Anak mama saya 12, tapi anak zaman dulu sama orang tua, ya Allah. Anak zaman dulu sama orang tua, hormat kalian. Kami dulu, ibu-ibu kamu yang di sini, itu kalau jumpa sama guru sekolah, jarak 5 meter kami udah duduk badan. Selamat siang Pak, begitu besar yang dibawa guru zaman dulu, dan murid menghargai. Kami dulu sama guru hormat, gak pernah bantah. Orang tua zaman dulu kalau marah sama anaknya, cukup bapak berdiri depan pintu, tangan taruh di pinggang, mata melotot. Anak dulu bapaknya melotot udah nangis anaknya. Coba kalau anak sekarang,
Bapakmu berdiri depan pintu, taruh tangan di pinggang, mata melotot, sambil lari adik sekarang bilang, mata kau lah ikut colok pula mata kau. Anak sekarang krisis moral. Iya, krisis contoh, akhlak tak ada. Oh, anak mama saya 12, yang perempuan 7. Itu bapak saya merepek aja tiap hari. Hei, yang perempuan sini. Ada apa sih pak? Kau kalau mandi jangan suka pinjungan, pakai anduk di dada di atas paha. Kenapa gitu pak? Gak sopan kau walaupun ada abangmu. Jadi macam mana aku mandi? Kau bawa pakaian, kau masuk kamar mandi, habis mandi kau pakai di kamar mandi. Begitu keluar gak nampak auratmu. Itu kan moral. Yang perempuan sini, ada apa lagi sih ya? Kau pula jemurin pakaian, daerah pertahanan bagian dalam jangan kau jemur di depan. Tak sebut satu-satu kali paling hafal tuh. Kenapa gitu pak? Kalau ada orang lewat, ya itu dulu yang ditengok. Itu kan moral. Orang perempuan jemurin pakaian jangan sembarangan di depan. Sekarang ibu-ibu jemurin pakaian suka hati. Layang-layang bawa pintu, kacamata bawa jendela, tek lalatnya 15, atap tangannya sebelah. Ada kakek-kakek naik sepeda mau ke ladang nengokin kacamata. Tiup angin jatuh tuh gara-gara kacamata. Kalau dulu diatur, makanya orang dulu anaknya dia berhasil karena taat sama orang tua. Kami dulu kalau ngaji sama guru ngaji sopan kali Saya pernah dulu ngaji lambat karena ribut terus, kawan gak pada pulang, saya pulang. Apa kata bapak saya? Kawanmu udah 1 jam yang lalu sampai rumah, kau baru nyampe, kemana aja kau main? Saya bilang sama ayah saya, tadi aku ribut pak, disuruh berdiri. Berdiri kami dulu 1 kaki, taruh rehat di atas kepala. Begini-begini, kawan ngaji, kawan qomat, kawan azan, kawan sholat, kawan doa, kawan pulang. Guru kita baru bilang, kau turunkan kakimu, kau sholat, kau wudhu, kau baca Quran, baru kau pulang. Saya bilang, aku tadi pak ribut, pak disetrap sama guru ngaji. Bapak saya ke belakang diambil rotan, dihantam rotan, gedebang. Kenapa orang dulu kalau anaknya buat salah tak pernah dibela dalam kondisi anaknya salah? Betul gak? Sekarang anak ngaji, dalam jubilah menjadi sentil kuping sikit pulang nangis-nangis. Bapaknya nanya, kenapa kau nangis? Disiksa guru ngaji aku ya. Apa kata ayahmu? Mak, kerahkan keluarga, serang guru ngaji. Habis guru. Anak salah dibela-bela maka nggak berkah. Dulu berkah kami nggak kayak gitu. Krisis akhlak, krisis moral. Anak gadis gak pakai jilbab gak biasa di Kuala Simpang. Saya kalau ngisi ceramah itu pernah kejadian belakang depan Polsek Kota Kuala Simpang. Ada anak gadis pakai dere bonding. Kau tahu lah kalau dere bonding jalannya. Jadi itu dere bonding. Dere bonding pakai seksi, naik Scorpio. Saya di belakang naik kereta. Begitu nyongket sedikit nampak sempak di belakangnya. Ya aku tengokin aja mampus nampak jarang-jarang. Tidak mungkin saya naik kereta untuk makan dihantam PNK tidak di tempat. Ini krisis moral, krisis akhlak bu. Ini pengalaman bu. Saya pernah bu ngisi ceramah pak, ngisi ceramah ibu-ibu maulid, rame ibu-ibu. Ada yang bawa bayi, lagi enak ceramah lagi berapi-api, anaknya nangis saja. Datang ibu tuh dikeluarkannya jengkolnya saudara. Aku pun bingung mana aku ceramah, mana aku tengok, itu tengokin aja. Gak sopan kadang-kadang. Krisis akhlak, krisis moral. Sekarang budaya pacar-pacaran ngeri kan? Ya deh ya. Kita ikut ke barat-baratan, maaf yang sering ulang tahun. Literatur hukum Islam tidak pernah mendapatkan kalau ulang tahun itu budaya orang Islam aja. Itu budaya orang barat. Kalau zaman dulu ulang tahun beda sama sekarang. Kalau zaman sekarang ulang tahun kan gampang ya. Ulang tahun 17 datang bersama toko roti, tempah bolu, taruh angka 17, taruh lampu 1 sekali tiup mati. Kalau zaman dulu nggak gitu. Kalau ulang tahun 10 lilin ditiup. Kalau yang 17 tahun 17 lilin tiup. Kasihan nenek mau 90 tahun. Ulang tahun 90 lilin ditiup. Lilin nggak mati nenek tuh yang udah. Habis nafas waktu. Ikut gaya barat. Nama pun macam barat-baratan. Muhammad Ronaldo. Dari mana ada nama Muhammad Ronaldo? Kau
Tahu kali buat nama. Valentine. Iya, ada Valentine Days. Itu Valentino istilah cinta. Maka setiap tanggal 4 Februari mereka tukar-tukar coklat. Kamu tahu siapa Valentine? Itu mati atas nama kita karena keluarganya nggak setuju. Mereka zina dulu, tapi orang Islam berbondong-bondong. Itulah anak bapak belajar. Buat nama ke barat-baratan. Anak yang pertama Thompson, anak yang kedua Jackson, yang ketiga Klekson. Sosok paten. Kadang-kadang buat nama anak itu sedikit nama bapak diambil, sedikit nama mama diambil. Kalau bapaknya Leman, bapak mamanya Toiba namanya Letoy. Yang kasihan bapaknya Tengku, mamanya Arab, anaknya kok Tengkurap lah. Ikut-ikutan. Nanti tanggal 12 ini, bulan 12 apa Desember, kita ada kementelan nih. Si ibu manggang-manggang ayam, makanya jam 12.00 dari nenek sama cucu mati terbakar malam itu. Udah ada yang punya rencana nanti kalau tahun baru kita datang ke pemandian di Danau Toba, sampai sana jalan mampus masuk jurang hingga. Ngapain? Itu punya orang kafir, gak usah ikut-ikutin. Budaya kita budaya orang bicara kita bicara pergaulan kita pergaulan lakum dinukum untuk agamamu untuk agamamu. Jangan ikut-ikut budaya orang kafir. Kita hari ini kan krisis ini. Sama guru gak sopan, yang jadi korban guru matematika. Jijik aja kok nengok ibu tuh. Udah tonggek, belek, pesek, bocorin banyak nuntut sampai depan sana gak ada yang bantu. Kita krisis moral, krisis pacar-pacaran jadi budaya. Demi cinta bersemi tadi sepatu rasa Indomie, demi cinta bersatu tukik lengat rasa susu, dan gila orang negara. Itu apa budaya pacaran? Kamu nak yang perempuan khusus, kalau ada orang laki suka sama kau bilang sama laki itu, bang, aku izinkan abang datang kemari sekaligus bawa orang tuamu lamar aku sebagai istrimu, baru paten. Kalau cuma pacar-pacaran mau puncar malam Kamis, malam Minggu ngapain? Kamu tahu yang perempuan, kalau kamu sering kena pegang macam orang beli di simpang, itu beli mangga, tahu buah mangga? Wah, berapa mangga sekilo? 10.000. Diambil mangga tuh, dicemetnya, dicium. Gak jadilah beli, besok datang lagi. Berapa sekilo? 10.000. Ambil lagi remet, cium. Kalau orang perempuan banyak keramat, mancung macam mangga. Betul? Ya kan pacar-pacaran itu budaya orang kafir. Kamu yang laki-laki gak usah pacar-pacaran, kumpul duit banyak-banyak. Satu mahar mayam 4.300.000 mampus tuh gak kawin kalau mahar. Hemat jajanmu, jangan royal kali. Sekarang satu mayam 4.300.000. Ini sekarang, pas kau kawin bisa 6 juta, kau kumpul dari sekarang. Yang perempuan gak usah mahal-mahal. Nabi memang ngasih mahar yang banyak, 40 ekor unta. Tapi kata Nabi, sebaik-baik wanita yang paling murah maharnya, sebaik-baik lelaki yang paling sayang dengan istrinya. Artinya kalau adik mau dilamar sama laki-laki udah saling mencintai, jangan dimahal-mahali maharnya. Dik, berapa maka minta? 20 juta, 20 mayam, gak sanggup aku dik. Bang, gak ada cinta yang bisa memisahkan kita bang kecuali kematian. Karena sekarang kan falsafahnya udah gila. Jadi macam mana bang supaya cinta kita bisa bersatu? Tunggu aku di pucuk WC sana, kita kawin lagi selesai. Gara-gara mahalnya banyak. Tapi kalau ada laki-laki yang sanggup ngasih mahar yang banyak, itu wibawa. Dik, berapa mama kau minta? 2 mayam. Kok sedikit kali? Bilang sama mamamu 20 mayam 50 juta aku kasih. Mamamu sekali aku lamar, selesai kan? Banyak mahar. Makanya kalau ngantar pengantin gampang, bapak ibu adik-adik tengok aja. Kalau calon pengantinnya laki jalannya bongkok, ngorek-ngorek hidung, sedikit maharnya. Tapi kalau jalannya gagap perskasa seperti banyak maharnya. Sebaik-baik wanita yang paling murah mahar. Makanya maaf ya bapak ibu anak-anak, pengalaman kami jadi ustadz ini kan sering dibawa orang lamar, jadi saksi nikah. Yang paling enak lamar orang Jawa. Orang Jawa itu asal jadi. Piro, rong ayam, gede 5 juta, gede. Sholat,
nggih. Nutik grondolan tonggo nggih. Nyolong nggih. Kabeh nggih. Saya orang Jawa Pak, tapi pengalamannya kayak ngono paling gampang lah. Gak pernah gagal lamar orang Jawa. Tapi maaf ya, ada suku lain saya pernah gagal lamar. Saya datang ke lamar. Berapa tetok minta 80 juta. Semua udah ada, lakinya bawa aja baju kemari. Semua 80 di situ. Saya telepon lah, gimana kau ini mau Bang 80 juta. Gak sanggup lah, tekan gondos 80 juta. Balik lagi, besok nawar lagi awak. 3 kali melamar anak orang kepala. Gara-gara bolak-balik 3 kali mati kan minggu di rumah gak sempat nyari kan. Selamaran ini masalah ini. Maka betul kata Nabi itu, sebaik-baik wanita yang paling murah maharnya, sebaik-baik lelaki paling sayang istrinya. Bapak kamu sayang sama istri, sama mama? Kalau marah minta bawa, mentunjang, menjingkang. Yo akhlak, lakon kana yang pertama dede, yo kita ngaji. Harus bisa ngaji. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an sabi baca Quran. Karena Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat. Sekarang di Aceh wajib bisa ngaji. Mau jadi gubernur, tes ngaji. Mau jadi bupati, tes ngaji. Mau jadi anggota DPR, tes ngaji. Mau jadi datuk penghulu, tes ngaji. Mau nikah sama bini, tes ngaji. Kemarin saya nikah karena jadi saksi nikah. Saya tengok perempuannya cantik, hidungnya mancung. Laki-lakinya baca Fatihah 15 kali gak lewat-lewat. Iya, perempuannya cantik tapi cara lakinya pau. Baca Fatihah pun gak lewat. Sampai jelek orang luar, Pak Ustaz, mandiin comberan aja Pak Ustaz. Pala orang luar. Perempuannya cantik, hidungnya mancung, perawat pula. Dalam hatiku, kok kata gak kawin sama gua aja lah kau. Kalau kau nikah sama aku setengah napas baca Fatihah. Sayang perempuan kayak gitu kok out lagi. Makanya di yang perempuan, kamu kalau mau cari suami, pastikan lakimu itu bisa baca Quran. Jadi ya, pastikan lakimu itu bisa azan. Nanti kalau kau melahirkan anaknya laki, suamimu suruh ngazankan kuping anak yang sebelah kanan. Kalau dia perempuan, komatkan sebelah kiri. Pernah kejadian di kampung awal, lahir bininya jam 4 malam, ketok pintu rumahku. Dor, apa? Ketok-ketok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain kau malam-malam? Biniku melahirkan. Kau salah masuk, nih aku bukan bidan, bukan dokter. Kau jam 4 masuk kemari. Anakku diapain Pak Ustaz? Apa anakmu lagi? Azankan. Macam di TV. Ya iyalah saya bilang. Pakai ini Pak Ustaz, pakai yang popoknya keluar sekali. Tahu kali lo, azan enggak pasti. Buat aja yang kau pintar. Azan aku dibangun jam 4 pagi dibangun. Azan aja enggak bisa. Malu. Ya malu. Nah dari sekarang belajar. Nanti yang perempuan saya pesan kalau kamu mau dilamar, udah suka kali, kontes laki untuk depan mama bapakmu suruh azan. Suruh komat kalau bisa mau jadikan laki, kalau enggak usah mau dia tutup saja. Ya, suruh baca Gur. Sekarang baca Quran gampang lah Bapak Ibu. Metodenya Iqra itu cuma balik-balik huruf kok. Aba, ta'a, taja. Maka sekarang banyak anak yang udah habis Quran. Kalau zaman kami dulu ngajinya alif. Kamu nggak tahu tuh ngajinya. Alif date a alif bawa I alif topan u a itu zaman kami kalau bekal pakai plastik capak sana capak kemari. Kamu kan zaman mempes. Beda lah. Badate baba bawa biba dopan bu bagi. Itu kami dulu. Mim date mata date tamim dopanmu matamu. Iya. Kami ngaji ada 1 huruf 3 kebalik ke atas cara bacanya putih. Waw sim sabdu date wasin date salam date lamim dopan wassalam. Itu metode zaman. Kami dulu ngaji nggak pakai kris. Kami ngaji dulu nggak pakai asik. Kami ngaji dulu udah jauh, gurunya jauh, jalannya payah. Ontoknya pakai belarang kelapa, ikat jadi satu, berangkat rame-rame. Kalau mati kipaskan lagi hidup yang paten kan di kelapa buah. Makanya hidup ini makin tua macam pohon kelapa itu, coba tengok pohon kelapa. Makin tua batangnya, makin bagus buat papan. Semuanya bermanfaat kelapa itu. Batangnya bisa buat papan, batangnya bisa buat roti,
lidinya bisa buat sapu, betul? Bekasnya buat mendiang lembu, batoknya bisa buat arak, sepetnya bisa gosok kaki, sisanya nyolet teh lincung, kan banyak kali manfaatnya. Tapi hidup itu macam kayak gitu. Wah, jadi anak-anak kami semua, kami ngaji dulu bayar nggak pakai duit, ongkosnya pakai minyak lampu. Tapi anak dulu berkah betul. Kami ngaji pakai lampu teplo ya Bu ya. Apanya semprong, bawahnya minyak lampu. Kalau saya ngaji di sini, aku lengketkan di dinding ini nggak nampak bacaan. Jangankan bacaan, lubang hidung guru pun nggak ketengok. Ambil lampu taruh depan, begitu shadaqallahu lazim, orang hidung hitam semua hidung awal. Karena dari semprong naik hitam-hitam. Tapi nikmat kali zaman dulu, enak zaman dulu. Sekarang listrik ada, sekarang fasilitas lengkap. Kalau nggak bisa baca Quran, bukan mamamu lagi yang salah, tapi barangkali kamu yang lasak nggak mau baca Quran. Harus bisa baca Quran. Yang ketiga, ajarkan anak-anak sholat. Jangan nggak bisa sholat kamu. Sekarang ini kalau kamu tengok di luar, banyak paham-paham berkembang. Kalau saya dulu ngaji, orang takbir itu kan jempolnya di bawah telinga. Allahu Akbar. Pernah nggak kau tengok orang yang takbir di dada? Allah. Ada ya? Ada yang sedikit aja. Allah Akbar. Solid kali buatnya, songket aja. Letakkan tangan pun kadang-kadang yang pergelangan tangan kanan sama tangan kiri jadikan satu di atas satu kita. Tapi ada orang yang sedekatnya gini, pernah nengok di dada? Pernah nyampe? Gini boleh, nggak usah disalahin. Yang mereng boleh, di pusat boleh, ini yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Nggak usah salah-salahin. Tahiyatnya lain-lain juga kan? Ada yang asyhadu alla ilaha illallah ini. Ada kita yang gini, reng sampai habis aja. Pernah kita tengok lagi diputarnya lagi reng. Yang begini Syafi'i, yang gini-gini Maliki, yang putar gini itu aku yang nggak tahu dari mana lah semuanya. Ya udah nggak usah ribut-ribut, yang penting sholat. Makanya kamu wajib tahu sholat. Pak, apa beda sholat di masjid, di rumah, di musola? Beda. Kalau kau sholat di masjid, musola sama rumah wajib hadap kiblat. Kalau nggak hadap kiblat batal sholat, karena secara sah sholat menghadap kiblat. Tapi dalam kondisi darurat, sholat yang hadap kiblat boleh. Mau ke Banda Aceh dan Pelangi, macam mana sholatnya di atas kendaraan? Duduk saja di bangku arah ke depan. Jangan sok paten bilang sama supir. Ber, ada apa Bu? Aku mau sholat subuh. Tolong motornya hadap kiblat terus ya. Supirnya pun tahu hadap kiblat. Masuk jurang Selawan ninggal semua gitu. Kita bilang mati syahid itu namanya mati offside, nggak ada ilmu. Ke depan. Jadi dulunya macam mana Kak Ustaz? Duduk di bangku. Duduk aja di bangku sholat di atas kendaraan. Sujud lebih rendah daripada ruku. Duduk di bangku. Jangan kau berdiri di gang tengah itu. Oh, gedebang, benjol kepala. Itulah bentuknya ilmu. Di Indonesia ini kan aneh ya. Makin banyak yang sesat, makin banyak yang ikut. Kemarin mau lebaran ada yang berani nelpon Allah. Allah di teleponnya. Aku kan bawa itu Tuhan di telepon. Aneh kok Indonesia ini. Makin banyak yang sesat, pengikutnya rame. Muncul lagi yang baru ngomong sama semut. Lebih tahu lagi waktu ngomong sama semut, ngomong sama malaikat Jibril. Dulu ada nabi palsu namanya Mirza Ghulam Ahmadiyah. Punya Quran namanya Tazkirah. Naik haji nggak ke Mekah, ke India beli tanah 2 juta, beli surga. Tiket surga mereka beli. Mirza Ghulam Ahmad sakit, masuknya ke kamar mandi, jatuh mukanya masuk kloset kamar mandi, meninggal. Ada pula mana mati di kamar mandi. Itulah Mirza Ghulam Ahmad. Tapi pengikutnya rame. Muncul lagi Imam Musaddiq, duta besar badminton Indonesia. Ngaku nabi, katanya wahyu dapat di Bogor. Ajarannya sholat dengan semua bahasa boleh, nggak mesti bahasa Quran. Orang Jawa bahasa Jawa boleh. Allah Maha Gede boleh. Orang Batak Allah Bangganai boleh. Orang Padang Allah Maha Gadang boleh. Ditangkap penista agama 4 tahun. Gak lama lagi muncul Lia Eden pakai tongkat, baju putih. Ramadan kemarin tinggal waktu
Mati juga ya, ngaku Jibril. Memang paten kali polisi kita Pak. Jangankan teroris, Jibril pun ditangkap. Ditangkap Jibril tadi 4 tahun penjara. Indonesia ini kan banyak yang sesat, banyak yang ikut karena nggak belajar, karena gampang percaya, nggak nengok-nengok dulu, nggak klarifikasi, nggak tabayun, datang dulu kemari aku Nabi langsung percaya. Ada cerita nih Bapak Ibu, terjadi tabrakan darah berserak. Orang rame-rame namanya tabrakan. Ada wartawan datang bawa foto mau moto. Karena nggak bisa moto, wartawan cari cara, jerit-jerit, minggir. Karena dengan orang teriak-teriak minggir, orang yang tadi menghubungi tabrakan nanya, kau siapa? Aku bapak korban. Karena dengar bapak korban, bapak pun ngasih jalan. Wartawan masuk, belum moto, puncak muka wartawan. Karena yang tabrakan anak monyet. Saya ulang. Terjadi tabrakan darah berserak, orang rame nengok. Ada wartawan memoto, nggak bisa moto, cari cara, minggir. Karena orang teriak-teriak, orang nggak tahu siapa orangnya. Aku bapak korban. Dengan bapak korban orang minggir kasih jalan. Wartawan masuk memoto, pucat mukanya. Karena yang tabrakan anak udah kadung aku bapaknya kan tadi tak bilang, saya kan dari awal nggak bilang kalau yang tabrak orang. Makanya tengok dulu, jangan gampang percaya. Hanya umat Islam di Indonesia ini gampang percaya, aliran sesat, agama baru. Dulu di Jawa Tengah sama Jawa Barat ada agama baru namanya Daksu, agama Jawa Sunda. Nama nabinya Tugimin lah, tapi pengikutnya rame. Kita kalau selawat kan enak ya. Ya Habibi ya Muhammad. Aku selawat kok ganti nama Tugimin ya. Ya Habibi ya. Gak enak nih kuping. Tapi pengikutnya rame kok. Indonesia ini ya Allah, kok tahu kali nggak belajar. Akibat ada tengku datang ngaji nggak mau datang. Remaja masjid sekarang udah mati di semua kampung. Ustadz ngasih ceramah nggak ada lagi tempat untuk anak remaja. Anak remaja hobinya main game, main HP, main cinta, main Facebook, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Banyak kali. Iya. Saya dulu pernah ngelamar orang gagal, tapi aku yakinkan yang kulamar nyesel seumur hidup gara-gara gak ngambil aku. Karena aku pendek, aku buncit makinan, makanya nyesel. Dibayar adik-adik kami semua yang terakhir, belajar apalagi sholat jenazah penting kali di. Aku nih udah capek nih, ada bapaknya meninggal, anaknya jadi imam gak mau banyak bu. Ada yang bapaknya meninggal, anaknya gak bisa mandikan jenazah banyak. Ada yang mamanya meninggal, menguburkan pun nggak mau, innalillah. Ada yang bapaknya meninggal, jadi imam sholat kok nggak bisa, paling gampang kan sholat jenazah. Kalau di tempat saya tinggal Sungai Liput, sholat jenazah nggak pakai rukuk, kalau di sini pakai. Oh sama ya, nggak pakai sujud, di sini pakai. Berapa rakaat sholat jenazah? 4 takbir. Paling gampang lah sholat jenazah ya. Nih kalau sholat jenazah itu paling gampang. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Baca rukun. Apa rukunnya? Surah Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai. Takbir yang kedua Allahu Akbar. Baca apa? Baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Yang paling panjang seperti tahiyat awal, tahiyat akhir. Takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kalau jenazahnya laki-laki, bacakan doa Allahumma ighfir lahu, domirnya hu. Kalau jenazahnya perempuan, domirnya ha. Kalau bencong Allahumma ighfir lahu warhamhu gitu. Tengok kelaminnya, kalau laki hu, kalau perempuan ha. Takbir yang keempat Allahu Akbar. Baca doa lagi Allahumma la tahrimna ajraha. Salam kanan, salam kiri, selesai. Habis disolatkan, jenazah diapain? Digadekan, gak laku.
Kendaraan orang mati paling enak cuman kerendah. Masih hidup, sombong kali waktu. Mobil berganti-ganti masih hidup. Dari Avanza naik Innova, dari Innova naik Alphard, begitu mati Al-Fatihah selesai. Gak ada yang dibangga-banggain, betul? Sholat jenazah paling gampang, yang paling abdul. Kalau ayah mak meninggal, yang terima jenazah dalam kubur anaknya. Baca doa, apa doanya? Allahumma laka suntu wa bika amantu. Betul? Betul? Atau Allahumma barik lana. Betul? Doanya bismillahi wa sunnati rasuli. Dengan menyebut asmamu ya Allah, aku ikut sunnah nabimu, turunkan jenazah tanam. 7 langkah orang letakkan jenazah, datang malaikat munkar nakir, nanyanya dengan bahasa Quran. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammad. Bahasa Quran. Maka penting haji itu anak-anak kita. Nggak ada malaikat nanya orang mati dengan bahasa Inggris. What is your name? Paling layaknya kelepok nih. How do you do kelepok lagi kan dengan bahasa Quran. Maka penting. Saya kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris saya nggak marah. Tapi kalau kamu nggak bisa ngaji saya marah. Karena bahasa Inggris gampang kok. Bilangkan pintu. Bilangkan pintu. Ketok-ketok pintu. Dor. Bilangkan buku, buku jatuh gedebuk. Batang pisang debok, kelapa muda degan. Selesai bahasa Inggris. Gak susah. Enak bahasa Inggris. Kalau kamu nggak bisa komputer, ngomong nggak marah. Tapi kalau kamu nggak bisa sholat, baru kamu kena banting. Di kubur ditanya sama nungkar nakir. Apa kata nungkar nakir? Opo ini kone tengah vlog beres. Satu nanya satu hantam, satu nanya satu hantam. Apa sih yang mau dibanggain? Gak ada yang mau dibanggain. Betul? Bisa sholat ini penting nak. Kayak tadi di kendaraan, cukup ke depan saja ya nanya. Jangan kamu nanti mobilnya belok, kamu belok. Jangan. Pernah kejadian ada cerita. Ada ustadz mau ceramah di sebuah pulau, dijemput bun. Yang depan satu, belakang satu. Begitu naik ustadznya bilang, bang, pelankan bunnya bang, wudhu dulu sholat. Ustadznya wudhu, boleh takbir. Allahu Akbar. 2 menit boknya jalan, yang depan teriak, bang, macam mana ini, ada apa? Di depan ada tembok, kalau kita udah pecah bok kita bang. Kalau belok kanan, bakal sholat ustadz menghadap kiblat. Yang belakang pohon, ya udah tabrak aja temboknya. Yang penting sholat ustadz gak batal. Ini ustadznya lagi sholat batin dalam hati. Ini kalau menghantam tembok aku yang modal dulu nih. Begitu menghantam tembok ustadznya jerit, papa belok kanan, boleh ustadz? Boleh, darurat. Makanya darurat. Makan babi haram gak? Haram, tapi darurat boleh kok. Contoh nih mami, ini kena banjir bandang, terendam rumah, makanan habis, beras habis. Kamu lemes, bapak lemes, tolong nggak makan mati hari itu, gak ada makanan lagi. Dalam kondisi lemes mau mati, lewat pula bagi. Boleh. Ngece pula orang lapar. Kondisi macam kayak itu makan bagi boleh. Tapi cukup kita makan nggak mati, habis itu dibuang cari yang halal. Namanya darurat. Mau ke Medan naik AGT, turun di simpang baris. Gak nengok-nengok, masuk warung, pesan nasi 1 piring, sop 1 mangkok. Oh makan lahap. Begitu mau bayar datang ke kasir. Di belakang kasir ada lidah digantung. Nanya, lidah apa itu kak? Lidah babi. Loh, sop yang lu makan? Sop babi. Berdosa? Tidak, karena tidak tahu. Yang berdosa, sop apa kak? Sop babi. Nambahlah semangkok lagi, kali kasir. Itu namanya ngajar. Itu darurat. Tapi ada yang darurat, gak darurat dikerjakan haram. Mau darurat, gak darurat dikerjakan haram. Namanya zina. Ngapain ke HKR sana? Oh aku darurat maksudnya gak ada cerita. Darurat. Wala taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Yang terakhir. Sama orang tua gak boleh durhaka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan yang lain. Ustaz nanya nih,
wanita yang paling bagus, yang paling mulia di muka bumi ini adalah mama kita. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Kenapa sepakat? Yang lahirkan mama, yang ngandung mama, yang nyusui mama. Sahabat Nabi nanya, ya Rasul, siapa orang yang harus aku mulaikan ya Rasul? Rasul mengatakan ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibu. Setelah itu ibu. Baru yang keempat ayahmu. Berarti satu ayah tiga ulang. Sahabat Nabi nanya, ya Rasul, siapa wanita yang harus aku muliakan? Ibu. Yang kedua yang ketiga, yang keempat. Tapi satu ayat tiga. Ibumu. Kenapa jenang? Karena ada tiga yang tidak bisa dikerjakan laki-laki, maka ibu disebut tiga kali. Yang pertama, laki-laki nggak bisa mengandung. Ada yang bapaknya mengandung, itu namanya bunci. Ada. Yang kedua, laki-laki nggak bisa melahirkan. Ada yang bapaknya melahirkan, kita tengok sama-sama. Yang ketiga, laki-laki nggak bisa menyusui, betul? Itu pekerjaan aku neneknya gede susu nggak keluar susunya, itu pekerjaan ibu. Maka ibumu, wanita itu, ini pengalaman saya kasih tahu kamu. Wanita itu belum kandung saja udah susah. Ada namanya ngidam. Perempuan ngidam lain-lain. Ada yang hobi makannya kecut-kecut, ya kan Bu? Ada orang ngidam, jilatin sabut tap telepon, ada. Ada perempuan ngidam, nyium bensin, bini pun nyium bensin. Kenapa kau cium-cium bensin tuh? Bawaan bayi lu bagi ya Pak? Oh, bawaan bayi. Ada yang ngidam nengok nasi muntah, nengok ikan nasi muntah, bau ketiak masih dibahas muntah, nengok suaminya muntah. Bang, jangan dikatakan bang, kenapa nih bahan bagi bang? Diam suaminya. Orang ngidam aja susah kok. Jam 3 malam bangun di bapakmu, bang bangun apa bang? Carikan kakek masak. Loh, jam 3 malam kemana aku cari kakek masak? Tolonglah bang, nanti anak kau ngeces. Demi anaknya, bapak kita manjat kakek macam butuh bapak kita demi anak. Paten kali bapak kita. Allah mudah-mudahan berkala bapak kita amin. Bapak kita berkah amin. Yang sudah berpulang ke rahmatullah masuk surga amin. 7 bulan wanita ngandung lebih susah nak. Kaki udah mulai bengkak, tidur mereng nggak bisa, telentang nggak bisa, mengkurap ganjel. 7 bulan kan ganjel. 9 bulan lebih payah lagi, nafas terengah-engah. Tapi 9 bulan rumah kita ngandung, orang lewat tetangga dibawanya kita, ke ladang dibawanya kita. Dulu mama saya 8 bulan ngandung sambil nanam padi. Sawah dulu 1 lutut lumpurnya, yang 1 paha. Sambil nanam padi berdoa, kadang-kadang bayinya ketinggalan, tarik lagi masuk ke dalam perut. Paten kali mak zaman dulu. 9 bulan orang rewang kau dibawanya, orang pesta kau dibawanya, ke mana-mana kau dibawanya. Gak ada perempuan ngandung 9 bulan bilang sama tetangga, wah ada apa? Aku mau ke simpang titik bayi dan kantolkan jendela sebelah sana. Begitu pulang habis kita gondol monyet, gak ada dibawa kemana-mana. Tapi ada seorang ibu cuma sakit ngidam, sakit melahirkan, sakit menyusui, nggak sempat nengok bayinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada nggak? Ada nggak? Makanya wanita itu mendapatkan pahala syahid, salah satunya dia wanita soleha, ditutup auratnya, meninggal dalam kondisi dia melahirkan, insya Allah masuk surga. Mau ngandung? Oh enggak. Ya, itu yang terakhir ya, sama orang tua nggak boleh durhaka. Sehebat apapun anak, kalau hartanya banyak tapi durhaka sama orang tua, hidupnya gak berkah. Kalau kamu hebat siapapun, harta kamu setinggi gunung pun, kalau kau pernah tiriskan air mata ibumu, membasahi pipinya, kau tidak minta maaf, kau bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Seburuk apapun orang tuamu dan sekaya apapun kau dan setinggi apapun jabatanmu, kalau sama orang tuamu kau durhaka, kau hina di hadapan Allah. Maka mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semua. Mari kita tutup acara dengan doa. Cukup ceramahnya ya. Kita campurkan lagi ceramah dari kemarin ya kan. Mudah-mudahan Allah berikan berkah. Mari kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saksikan pagi hari ini kami dengan redha, cinta dan maghfirah-Mu ya Allah. Titip sayang salam kami terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW. Katakan kepadanya kami sangat mencintainya, kami sangat merindukannya ya Allah. Takdirkan kami kelak bersamanya mendapatkan syafaatnya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, terkhusus dan teristimewa yang barangkali ibu dan ayahnya sudah terbujur di alam kuburmu, kami mohon kepadamu ya Allah, titip salam untuk mereka. Katakan kepadanya kami sangat mencintainya, kami sangat merindukannya ya Allah. Ampunkan dosa mak dan ayah kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, lapangkan kubur mak dan ayah kami dengan kau siksa mak dan ayah kami karena dosa yang pernah ia lakukan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, 9 bulan lama mak mengandung kami dengan kucuran air mata titisan darah ia lakukan kepada kami. Namun jujur ya Allah, mulut ini pernah membentaknya, ampunkan mulut-mulut kami ya Allah. Lisan ini pernah menyebabkan air matanya jatuh membasahi pipinya, ampunkan lisan-lisan kami ya Allah. Kasih sayangilah mak dan ayah kami sebagaimana ia mencintai kami di waktu kecil ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jika mak dan ayah kami hari ini dalam kondisi sakit, kami mohon sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kalau sekiranya kesembuhan itu jauh, kau berikan, takdirkan kepadanya husnul khotimah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jika mak dan ayah kami terlilit hutang, lunaskan hutang-hutangnya, karena kami yakin yang ia lakukan semata-mata untuk biaya sekolah kami, membesarkan kami ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa mak dan ayah kami sebesar apapun dosanya ya Allah, seburuk apapun masa lalunya ya Rahman, senista apapun akhlaknya, ampunkan dosa mak dan ayah kami ya Allah. Duhai Allah, jadikan kami anak yang dekat dengan masjid ya Allah, jadikan kami anak yang dekat dengan Al-Quranul Karim ya Allah, jadikan kami anak yang dekat dengan para ulama ya arhamar rahimin, jadikan kami anak-anak yang dekat dengan sujud bertobat kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari narkoba ya Allah, jauhkan kami dari pergaulan bebas ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah, jauhkan kami dari perjudian ya arhamar rahimin. Jadikan kami anak-anak yang soleh dan soleha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan kau matikan mak dan ayah kami sebelum kami memberangkatkan ia haji dan umroh ya Allah. Takdirkan umur kami untuk mengumrohkan orang tua kami ya Allah. Takdirkan rezeki kami memberangkatkan umroh haji mak dan ayah kami ya Rahman ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, akhirnya di penghujung doa ini kami senantiasa bermohon kepadamu, kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan permintaan kami ya Rahman. Jadikan rumah tangga orang tua kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Sehatkan mak dan ayah kami, sehatkan guru-guru kami, berkahkan ilmu guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa kedurhakaan yang kami lakukan kepada mereka ya arhamar rahimin. Gugurkan dosa yang pernah kami lakukan kepada mereka ya arhamar rahimin. Ampunkan sikap lisan yang pernah menyakiti perasaan mereka ya arhamar rahimin. Berkahkan hidup guru-guru kami, ilmunya ya Allah, dan takdirkan mereka mendapatkan surgamu ya arhamar rahimin, bersama Nabi Muhammad di surga firdausmu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, jadikan kami anak-anak ya Allah qurrata a'yun, penyejuk dalam pandangan hati orang tua kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, bahagiakan hidup kami dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sallallahu
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.